Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat fisik, sehat mental, sosial, dan spiritual. Saudara-saudaraku, beberapa waktu yang lalu sudah kita sampaikan tentang kenaikan suhu udara yang cukup ekstrem ya, yang kemudian akan sangat berisiko terhadap kesehatan kita, dan salah satu upaya untuk menjaga itu semua adalah bagaimana kita bisa mengkonsumsi air putih lebih banyak dari biasanya ya, sebagai antisipasi dari panas yang tinggi tadi ya. Dari banyak kajian ternyata memang ya air putih ini cukup powerful ya, cukup banyak hal yang baik dari air putih, bahkan bisa menjadi salah satu cara ya, baik untuk meningkatkan metabolisme tubuh terutama ya. Kenapa? Karena tubuh kita sesungguhnya memang minimal 50% itu tubuh kita itu terdiri dari air ya, sehingga memang kita kebutuhan air itu cukup tinggi ya, tetapi bukan air manis ya, bukan air yang lain-lain, tetapi justru adalah air putih ya. Bahkan kalau kita mencoba mengingat kembali ya, mungkin kalau untuk generasi milenial mungkin tidak terlalu ingat ya, bagaimana kemudian munculnya maaf ini menyebut merek ya, menyebut sehingga ini sering dijadikan juga menjadi nama ya, walaupun mereknya lain tapi orang selalu menyebutnya Aqua ya. Jadi fenomena munculnya Aqua sendiri ini kan sungguh pada waktu itu ya, saya termasuk generasi yang mengalami itu ya. Jadi sempat banyak kata-kata orang air putih aja kok dijual gitu ya. Jadi dan ternyata ya pembuat air minum tadi ini sebenarnya punya wawasan yang jauh lebih luas ya. Dan kalau kita lihat sekarang ini di dalam setiap pertemuan ya, perjamuan gitu ya, yang lain-lain ada, tetapi orang akan selalu mencari yang namanya air putih ya. Jadi kenapa demikian ya? Jadi memang kebutuhan air putih kita ini memang sungguh banyak ya. Secara teoritis banyak orang mengatakan kita minimal minum itu 2 liter setiap hari gitu ya. Walaupun kemudian juga sebenarnya sangat tergantung pada tubuh kita, pada kondisi kita gitu ya. Dalam situasi yang panas seperti ini memang anjurannya jangan menunggu haus gitu ya. Jadi jangan menunggu haus, kita memang harus banyak minum air putih ya. Termasuk pengalaman ketika kita ke tanah suci ya, yang suhu udaranya ketika panas jauh lebih panas dari kita gitu ya. Ya salah satu anjurannya ya, walaupun kita tidak haus, harus terus kita banyak-banyak minum air putih gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih kebaikan-kebaikan dari air putih ini ya? Ada satu artikel yang menuliskan, dan ini saya sampaikan saja ya, apa kebaikan dari air putih ya. Jadi yang pertama ya, kebaikan dari air putih adalah membangkitkan otot. Jadi kalau kita mengalami kelelahan gitu ya, otot kita mulai kelelahan gitu ya, maka dengan konsumsi air putih yang cukup maka bisa membangkitkan otot-otot kita menjadi lebih kuat gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menjaga kulit tetap bercahaya ya. Jadi banyak orang saya kira menginginkan kulit bercahaya, yang dicari adalah banyak lotion gitu ya, kosmetik segala macam ya. Padahal sebenarnya
cukup dengan kita banyak minum air putih ya, itu akan menjadikan kulit kita ini bercahaya ya. Jadi tidak kering ya, tidak orang bilang bersisik gitu ya. Kemudian yang ketiga ya, kebaikan dari air putih adalah memelihara fungsi ginjal ya. Jadi akhir-akhir ini kita bisa melihat begitu banyak orang yang sering dikatakan sebagai gagal ginjal gitu ya. Maka salah satu untuk menghindari itu ya, banyak-banyaklah minum air putih ya, supaya fungsi ginjal kita bisa bekerja dengan baik, dan itu sangat efektif untuk mencegah gitu ya, orang mengalami gagal ginjal. Jangan menunggu gagal ginjal dulu ya gitu ya. Jadi karena memang orang sering mengatakan banyak tidak ada gejalanya apa-apa gitu, tiba-tiba gagal ginjal aja gitu ya. Nah, ini air putih akan memelihara fungsi ginjal kita. Kemudian juga manfaat atau kebaikan air putih adalah mempertahankan fungsi usus itu dengan normal ya. Nah, ini nanti ada kaitannya juga dengan melancarkan BAB ya, buang air besar gitu ya. Jadi salah satu terapi atau salah satu upaya untuk mencegah sembelit gitu ya, atau melancarkan buang air besar adalah banyak-banyaklah minum air putih ya. Nah, pengalaman pribadi saya juga itu air putih ini sangat efektif untuk menurunkan demam ya. Jadi ketika kita demam, karena demam ini kan sebenarnya bisa macam-macam ya penyebabnya ya. Ketika itu sesungguhnya hanya karena mungkin tadi kurang cairan ya, karena kurang cairan juga bisa menimbulkan pusing ya, termasuk demam ya. Jadi pengalaman saya dulu, saya karena di negeri orang gitu, waktu itu tahun 2001 di Melbourne ya, di Australia. Jadi saya terapinya udah saya minum air putih sebanyak-banyaknya ya, alhamdulillah gitu ya. Akhirnya itu demam itu langsung turun ya. Jadi air ini memang sangat powerful juga gitu ya. Kemudian yang kelima ya, kalau dari yang saya baca itu adalah kebaikan air putih adalah meningkatkan energi. Jadi energi kita itu bisa meningkat kalau cukup air putihnya gitu ya. Bahkan banyak orang menjadikan air putih ini untuk diet gitu ya. Jadi ketika kita merasa lapar ya, jadi misal lapar pun itu kita minum saja air putih gitu ya, itu bisa membangkitkan energi kita, itu bisa naik kembali gitu ya. Dan yang terakhir, kalau yang dari catatan itu ya sebenarnya masih banyak sebenarnya gitu ya, adalah menurunkan berat badan gitu ya, menurunkan berat badan. Jadi ada satu penelitian yang dilakukan oleh Dennis dan kawan-kawan gitu ya. Jadi dengan memberi dengan minum 500 ml atau setengah liter air putih 30 menit sebelum makan ya, selama 12 minggu, itu berhasil menurunkan 2 kilogram berat badan kita gitu ya. Jadi cukup efektif juga. Jadi untuk saudara-saudaraku yang mungkin mengalami kelebihan berat badan, dengan memperbanyak air putih, apalagi nanti ada aturan-aturan mainnya yang supaya khasiat air putih itu menjadi lebih berkhasiat gitu ya. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Mungkin nanti berkaitan dengan air putih ada masih beberapa artikel masih bisa kita kembangkan ya. Silahkan, mari kita banyak-banyak minum air putih ya, sebelum hal-hal yang lain gitu. Bahkan sangat dianjurkan kita minum air putih sebelum makan, jadi bukan setelah makan. Nah, ini ada kebiasaan kita yang salah ya. Setelah makan itu anjurannya malah tunggu 2 jam dulu gitu ya. Tunggu 2 jam dulu baru kita minum air putih. Yang bagus adalah sebelum kita makan.
Maksudnya adalah supaya kita mengurangi volume makan kita gitu ya, sehingga itu yang tadi untuk bisa menurunkan berat badan atau minimal menjaga berat badan kita ideal, tidak naik dan tidak juga turun gitu ya. Sekian, salam sehat, sehat badan, sehat mental, sehat sosial dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.